Baik, di sini saya akan menjelaskan soal accounting for lease dari POV leasingnya. Jadi yang pertama itu diminta untuk membuat jurnal mencatat sewa pendanaan yang terjadi pada tanggal 1 Januari. Ini jurnalnya right of use asset pada lease liability sebesar 184.938 yang diperoleh dari annual lease payment-nya dikali dengan tarifnya yaitu sebesar 4,45182. Kemudian kedua ini diminta membuat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2024. Ini jurnalnya lease liability pada cash sebesar 41.542 yang mana itu ada di tabel. Kemudian yang ketiga ini diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat bunga yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember. Ini jurnalnya interest expense pada lease liability itu sebesar 6.338 yang mana itu ada juga di tabel. Kemudian yang keempat ini diminta membuat jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi jurnalnya itu depreciation expense pada accumulated depreciation itu sebesar 35.000 yang mana ini diperoleh dari 200.000 dikurangi 25.000 yang mana 25 ini nilai sisa kemudian dibagi 5 tahun. Kemudian untuk yang kelima ini diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa kedua pada 1 Januari 2025. Jadi jurnalnya sama seperti yang nomor 2, lease liability pada cash sebesar 41.542. Baik, di sini saya akan meneruskan nomor 6, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang harus dibayar pada 31 Desember. Ini jurnalnya sendiri ada interest expense nilai 4.930 euro, lalu ada lease liability-nya sebesar 4.930 euro. Lalu untuk jurnal mencatat penyusutan aset sewa yaitu jurnalnya depreciation expense nilai 35.000 euro, lalu ada accumulate depreciation yaitu senilai 35.000 euro. Lalu selanjutnya di sini buatlah jurnal untuk mencatat pengembalian aset sewa 1 Januari. Untuk jurnalnya sendiri yaitu lease liability-nya senilai 25.000 euro, lalu ada cash nilai 25.000. Lalu apabila ternyata truk gandeng yang disewa dikembalikan dan nilainya ditaksir hanya 20.000 euro, tidak mencapai nilai residu yang dijaminkan sebesar 25.000, aku nanti ke rumah Atara. buatlah jurnal untuk mencatat kondisi tersebut. Lalu jurnalnya sendiri yaitu loss on residual value sebesar 5.000 euro, lalu ada cashnya yaitu sebesar 5.000 euro. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah tersedia. Jadi sebelum mengerjakan soalnya, teman-teman atau rekan-rekan bisa membaca terlebih dahulu soal yang sudah disediakan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 1 sampai nomor 4. Yang dimana untuk soal yang pertama adalah buat jurnal untuk mencatat sewa pendanaan yang terjadi pada 1 Januari 2024. Untuk jurnalnya yaitu list receivable pada sales revenue sebesar 200.000 yang diperoleh dari tabel amortisasinya pada list receivable-nya di tanggal 1 Januari 2024 yaitu sebesar 200.000. Untuk cost of goods sold pada inventory itu sebesar 170.000 yang didapat dari soal yang diasumsikan aset dasar truk gandeng yang memiliki biaya 170.000 bagi dealer. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2024. Jurnalnya yaitu cash pada list receivable sebesar 41.542 yang diperoleh dari tabel amortisasi pada reduction of list receivable-nya yang didapat atau yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2024. Untuk soal yang ketiga, yaitu buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga pada 31 Desember 2024. Jurnalnya yaitu list receivable pada interest revenue, yaitu sebesar 6.338. Yang didapat dari tabel amortisasi di bagian interest 4% on list receivable-nya, yaitu 6.338. Dan untuk soal nomor 4, yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 31 Desember 2024, yaitu tidak ada jurnal dikarenakan tidak ada penyusutan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan jawaban dari rekan saya. Nah, di nomor 5 ini mencatat pembayaran sewa yang telah diterima di 1 Januari tahun 2025. Jadi jurnalnya adalah cash pada lease receivable sebesar 41.542.000 karena PT Aditya Andika Utama menerima sejumlah uang kas sebagai pembayaran sewa dari PT Indotri Perkasa. Otomatis piutang sewa tersebut telah diterima sebagai pembayaran, maka saldo akun ini harus dikurangi. Oleh karena itu, akun lease receivable itu dikredit dan jumlahnya sama karena pembayaran sewa untuk periodenya setiap tahun itu tetap dan sesuai dengan perjanjian, dan itu dapat berubah jika kesepakatannya juga ada yang berubah.
Lalu di nomor 6 itu mencatat pengakuan pendapatan bunga pada 31 Desember tahun 2025. Jadi jurnalnya adalah list recoverable pada interest revenue sebesar 4.930 karena PT Aditya Andika Utama telah menerima pembayaran sewa yang di dalamnya termasuk komponen bunga. Oleh karena itu piutang sewa berkurang dan pendapatan bunganya bertambah. Lalu di nomor 7 itu mencatat jurnal penyusutan aset sewa pada 31 Desember tahun 2025. Nah, ini tidak perlu dicatat atau tidak perlu dijurnal karena pada sisi lessor jika barang atau properti yang disewakan itu mengalami penyusutan, maka yang bertanggung jawab adalah sisi penyewa atau lese, sehingga pemilik properti tersebut tidak perlu menjurnal. Lalu yang di nomor 8 itu mencatat penerimaan pengembalian aset sewa pada 1 Januari tahun 2029 sebesar 25.000 karena aset sewa kembali ke pemilik dan kewajiban pembayaran sewa oleh penyewa telah berakhir. Dengan demikian, akun lese recoverable yang sebelumnya mencatat jumlah sewa yang masih harus dibayar oleh penyewa kini menjadi nol karena tidak ada kewajiban pembayaran sewa yang harus ditagih oleh pemilik aset lagi. Lalu yang di nomor 9 itu jika tergandeng dikembalikan dengan nilai taksirnya 20.000 dan tidak mencapai nilai residu 25.000. Nah, jadi jurnalnya itu adalah inventory sebesar 20.000, pada cash sebesar 5.000 dan lese recoverable sebesar 25.000 karena kenyataan bahwa nilai aset yang disewakan tidak sesuai dengan perkiraan awal. Dengan demikian perusahaan harus mengakui kerugian dan menyesuaikan nilai aset dalam laporan keuangannya sehingga 25.000 harus dikurangi dengan 20.000 sehingga tahu berapa kerugian dari perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan definisi antara lessee dan lessor. Jadi definisi lessor adalah pihak yang mempunyai barang, properti atau kekayaan lain yang untuk disewakan dan menerima pembayaran yang dilakukan oleh pihak lessee yang berjalan sesuai kesepakatan. Sedangkan lessee adalah pihak yang menyewa barang pada lessor untuk menggunakan suatu aset tersebut selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa dan memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang sangat rendah di akhir masa sewa. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan hak dan kewajiban antara lessee dan lessor. Nah, yang pertama itu pada sisi lessee itu wajib membayar sewa kepada lessor sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, harus menggunakan properti dengan cara yang rasional dan tidak merusak properti. Yang ketiga, lessee biasanya dilindungi oleh kontrak sewa yang menjelaskan syarat-syaratnya, termasuk jangka waktu sewa, biaya sewa, dan lain-lain. Lalu yang keempat, dapat menikmati manfaat ekonomis seperti menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua ada lessor, itu memiliki hak untuk menerima bayaran sewa dari lessee setiap bulannya atau sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, itu wajib menyediakan properti sesuai dengan kondisi yang ada pada saat penyewaan dimulai. Yang ketiga, dapat mengendalikan properti. Lalu keempat, melindungi interestnya sendiri selagi masih memiliki hak atas properti tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan jurnal dari POV lessee dan juga lessor. Jadi untuk yang 1 Januari ini, lessee menjurnal right of use asset pada list liability, sedangkan lessor ini menjurnal list receivable pada sales revenue karena lessor ini yang menerima dan lessee yang membayar. Kemudian untuk yang kedua ini pada pembayaran sewanya list liability pada cash untuk lessee karena lessee membayar, sedangkan lessor ini menerima cashnya bertambah. Jadi untuk yang nomor 2 ini cash pada list receivable. Kemudian yang ketiga ini mencatat bunga pada tanggal 31 Desember ini kalau lessee menjurnal interest expense pada list liability, sedangkan lessor menjurnal list receivable pada interest revenue karena lagi-lagi lessor yang menerima dan lessee yang membayar. Selanjutnya yang keempat ini mencatat penyusutan. Jadi untuk lessee ini mencatat depreciation expense pada accumulated depreciation, sedangkan lessor ini tidak mencatat karena yang menyusutkan itu adalah lessee-nya, jadi bukan lessor. Kemudian untuk yang kelima ini diminta untuk mencatat pembayaran sewa kedua. Jadi jurnalnya itu untuk lessee sama seperti nomor 2, list liability pada cash, dan lessor juga sama seperti nomor 2, cash pada list receivable karena lessee yang membayar dan lessor yang menerima. Kemudian yang kelima ini, maksudnya yang keenam ini membuat jurnal untuk mencatat bunga. Ini sama juga interest expense pada list liability, untuk lessornya itu list receivable pada interest revenue. Kemudian untuk nomor 7 ini dari sisi lessee ini mencatat penyusutan, sedangkan lessor ini tidak mencatat penyusutan. Kemudian yang ke-8 ini diminta untuk membuat jurnal mencatat pengembalian aset sewa pada 1 Januari 2029 ini. Untuk lessee, jurnalnya list liability pada cash sebesar 25.000, kemudian lessor mencatat inventory pada list receivable sebesar 25.000 yang mana merupakan nilai residu. Kemudian yang 9 ini apabila tergandeng dikembalikan hanya
nilainya sebesar 20.000 euro, maka jurnalnya itu untuk lisi loss and residual value pada cash sebesar 5.000, karena lisi ini harus membayar karena truknya itu sudah digaransikan. Jadi lisi yang harus membayar kekurangan dari nilai residu tersebut. Sedangkan lessor ini mencatat inventory sebesar 25.000 pada cash sebesar 5.000 yang diterima dari lisi tadi. Kemudian kreditnya itu lease receivable sebesar 25.000.